يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyar Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini Syekhul Islam mengatakan, wa idza kana al-'abdu min haula'i farraqa baina hali Auliyar Rahman wa hali Auliyar Syaitan kama yufarriq as-sayrafi baina dirham al-jayyid wa dirham az-zaid. Seseorang yang telah mengenal al-iman, yang telah mengenal al-aqidah as-sahihah, maka dia akan bisa mengetahui siapa wali ar-Rahman, wali Allah Subhanahu wa taala, dan siapa wali asy-syaitan. Sebagaimana seseorang yang kerjanya misalnya di money changer atau yang paham tentang masalah uang, dia akan paham dalam membedakan mana dirham yang asli, mana yang palsu, mana uang yang asli, mana yang palsu. Wa kama yufarriq man ya'riful khayla bainal farasil jayyid wal farasil radi. Sebagaimana pakar-pakar masalah kuda, dia paham bagaimana membedakan tentang kuda yang baik dan yang jelek. Wa kama yufarriq man ya'riful al-furusiyata bainal syuja'i wal jabar. Demikian pula para ksatria, mereka bisa membedakan mana orang pemberani dan mana orang pengecut. Kama annahu yajibul farqu bainan nabi shadiq wa bainal mutanabbi al-kazzab. Demikian pula manusia yang telah paham tentang masalah al-aqidah sahihah, dia akan mengenal siapa nabi yang benar dan siapa para pendusta yang mengaku sebagai nabi palsu. Fayufarriq bainan Muhammad as-sadiqil amin rasul rabbil alamin wa Musa wal Masih wa ghairihim wa baina Musailamah al-kazzab wal aswad al-ansi wa Tulaihat al-asadi wal Haris ad-dimashqi wa Baba ar-Rumi wa nahwihim minal kazzabin. Demikian pula orang-orang yang tahu tentang akidah sahihah, mereka akan bisa membedakan mana Nabi Muhammad SAW yang merupakan as-sadiqul amin, yang sangat jujur, yang amanah, yang merupakan Rasul Rabbil Alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengenal siapa Nabi Musa, Nabi Isa dan selain mereka, dan bisa bedakan antara nabi-nabi yang betul-betul utusan Allah dan di antara Musailamah al-Kazzab, kemudian juga al-Aswad al-Ansi, Tulaiha al-Asadi, al-Haris ad-Dimashqi, dan juga Baba ar-Rumi, yang mereka semuanya sebagai para pendusta mengaku sebagai para anbiya, namun mereka adalah para kadzabun, para dajjalun. Fakadzalika yufarriq baina awliya'illahil muttaqin wa awliya'isyaitan syaitan adz-dzalimin. Maka demikian pula manusia yang paham tentang iman, tentang masalah tauhid, tentang akidah sahihah, dia akan sanggup membedakan mana wali-wali Allah yang bertakwa dan mana wali-wali syaitan yang mereka berbuat kezaliman. Demikian pula manusia yang tahu tentang akidah sahihah, dia akan bisa mengenal siapa dai-dai penyesat umat dan siapa dai-dai yang di atas kebenaran. Inilah pentingnya seorang muslim paham tentang masalah iman, tentang masalah akidah dan kedudukan at-tauhid, sehingga mereka dengan itulah bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali asy-syaitan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, wal haqiqatu haqiqatud din. Hakikat itu adalah hakikatnya agama. Artinya tidak ada hakikat kecuali hakikatnya agama. Tidak ada tarekat kecuali tarekatnya Rasul SAW. Tidak ada syariat kecuali syariatnya Rasul SAW. Semua tarekat, semua syariat selain syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah syariat yang batil.
Dinu Rabbil Alamin. Hakikat itu adalah agamanya Allah Rabb semesta alam. Hiya mattafaqa alaihi anbiya wal mursalun. Apa hakikat agama ini? Yaitu apa yang telah sepakat di atasnya para anbiya dan para ar-rasul. Wa in kana likullin minhum syir'atun wa minhajun. Agama yang merupakan kesepakatan para anbiya wa rasul, yaitu agama tauhid. Para anbiya semuanya sepakat tentang agama tauhid, yaitu menyembahnya kepada Allah. Meskipun setiap mereka memiliki syariat, memiliki cara beribadah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Fasyir'atu hiya syari'ah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari kalian kami berikan, kami jadikan syir'atan wa minhaja, jalan atau syariat tersendiri. Setiap nabi memiliki syariat tersendiri sebagaimana yang telah Allah firmankan, yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Namun mereka memiliki satu kesatuan, satu kesamaan, yaitu at-tauhid, yaitu al-aqidah as-sahihah. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara ini, maka ikutilah syariat tersebut dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum la yu'minu anka minallahi syai'a. Mereka tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah untukmu. Wa innadh dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya orang yang zalim adalah wali sebagian yang lainnya, dan Allah walinya orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi Nabi Muhammad SAW syariat yang berlainan dengan syariat para anbiya sebelum beliau. Wal minhaj huwa tariq. Al minhaj artinya at-tariq, jalan. Qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka lurus di atas jalan Rasul SAW, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan minum kepada mereka dengan air yang segar di akhirat kelak. Linaftinahum fi wa may yurid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Agar kami menguji mereka di dalam syariat tersebut, dan barang siapa berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkannya di dalam azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Surat Al-Jin 16 sampai 17. Di sini tidak ada jalan kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Intinya bahwasanya para anbiya memiliki syariat tersendiri yang telah Allah ajarkan kepada mereka, yang wajib bagi umatnya untuk mengikuti mereka. Tidak ada tarekat, tidak syariat, tidak ada ma'rifat, tidak ada hakikat kecuali hakikatnya agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasyir'atu bimanzilati syari'atin nahri wal minhaj wa tariqul yasluku fihi wal ghaya al maqsudah hiya haqiqatud din. Syariat ini itu secara bahasa diibaratkan seperti aliran sungai. Adapun al-minhaj atau al-manhaj itu merupakan jalan yang menuju kepada sungai tersebut, sedangkan porosnya atau ujungnya, akhirnya itu adalah hakikat agama ini. Apa hakikat agama ini? Wahiyya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan inilah tujuan diciptakannya manusia, dan inilah tujuan diutusnya para anbiya wa rasul, dan dengan inilah diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya haqiqatu dinil Islam, dan inilah hakikat agama Islam, yaitu bertauhid kepada Allah dan meniadakan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Definisi Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan berdaulat kepadanya, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, serta berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itulah Islam. Fa inna islama huwa an yastaslima al-abdu lillahi rabbil alamin. Islam, kata Syekhul Islam Taimiyah di sini, yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Rabbil Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah Islam yang sesungguhnya.
Islam mengajarkan tauhid, Islam tidak mengajarkan syirik. Islam mengajarkan menyembahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Baik dia seorang wali, baik dia seorang nabi, baik dia seorang malaikat, tidak berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Rabb semesta alam ini, wala yastaslim li ghairihi, dan seorang hamba tersebut tidak boleh menyerahkan dirinya kepada selain Allah. Faman istaslama li ghairihi kana musyrikan. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik. Ya, dan Allah telah berfirman, wallahu la yaghfiru an yushraka bihi. Sedangkan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, kecuali kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman Allah kepada orang yang berbuat syirik. Ya, Allah tidak akan menerima semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur semua amal ibadah mereka, dan mereka diharamkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya kekal di dalam api neraka. Demikian pula Allah mengatakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling jelek, yang paling jahat di atas muka bumi ini. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang musyrikin atau sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka jahanam, dan mereka lah sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Demikian pula Rasul mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, Allah pasti akan melaknatnya. Naudzubillah min dzalik. Inilah bahayanya syirik dan yang merupakan kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini. Wa man lam yastaslim billah bal istakbara ibadatihi kana mimman qala Allah fihi innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, yang tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan dia sombong untuk berbuat ibadah kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang telah Allah firmankan, sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ancaman Allah bagi mereka-mereka yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, begitu besarnya, begitu beratnya, begitu pedihnya ancaman dan siksa yang Allah sediakan bagi orang yang berbuat syirik. Namun banyak di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam lingkaran syirik, dengan mereka beribadah kepada selain Allah, dengan mereka berdoa kepada wali-wali yang telah mati, mereka minta-minta kepadanya, tanpa menyadari mereka telah berbuat syirik yang tidak Allah ampuni mereka sampai mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dinul Islam huwa dinul awwalina wal akhirin minan nabiyina wal mursalin. Agama Islam adalah agamanya orang yang pertama dan sampai yang terakhir dari kalangan para nabi dan para rasul. Agamanya para nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Semuanya mereka mengajarkan agama Islam. Islam dalam artian mengajarkan tauhid, dalam artian memberantas segala bentuk kesyirikan. Itulah agamanya para anbiya. Wa qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min amun fi kulli zamanin wa makan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang umum setiap waktu dan setiap zaman, yang dibawa oleh para anbiya sejak Rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Agama mereka satu, yaitu agama at-tauhid, agama Islam yang membawa at-tauhid, menyembahnya kepada Allah semata. Fanuhun wa Ibrahim wa Yaqub wal asbatu wa Musa wa Isa wal hawariyun kulluhum dinuhum al-Islam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan anak cucu mereka, Nabi Musa, Nabi Isa dan para pengikut Nabi Isa, agama mereka semuanya adalah agama Islam. Alladzi huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah agama para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya apa? Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam,
ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'alallahi tawakkalu wa umirtu an akuna minal muslimin. Dalam surat 71 dari surat Yunus sampai 72, meskipun di sini dipotong, dikatakan di situ bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagi kalian tinggalku bersama kalian atau peringatanku terhadap kalian tentang ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama minal muslimin, dari orang-orang muslimin, yaitu yang memeluk agama al-Islam. Dan inilah awal pertama kali tauhid diperbaharui, karena memang sudah pernah kita sampaikan, agama fitrahnya manusia adalah agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu nabiyina mubasysyirin wa mundhirin." Dahulu manusia adalah umat yang satu, yaitu umat yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Sesungguhnya umat ini manusia adalah umat yang bertauhid, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 abad lamanya. Mereka semuanya berbuat tauhid, semuanya bersih daripada kesyirikan. Meskipun maksiat ada di tengah-tengah mereka, namun mereka betul-betul masih di atas ajaran tauhid. Namun ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam muncul manusia-manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang menyembah 5 wali atau 5 orang-orang soleh yang Allah abadikan di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka manusia pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh mengatakan kepada selainnya atau kepada sebagian mereka, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan wa suwa yaghut ya'uq dan nasra. Kata Abdullah bin Abbas, 5 wali yang meninggal dunia, kemudian mereka pun pertama kali membuat patungnya, membuat gambar-gambarnya. Kemudian setelah generasi itu hilang, muncul generasi berikutnya, dan mereka pun menyembah 5 wali tersebut, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk memperbaharui at-tauhid, memperbaharui ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, yang beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi assalam. Demikian pula Allah berfirman tentang nabinya Ibrahim alaihissalam, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan barang siapa yang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, atau tidaklah orang yang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Orang yang berpaling dari tauhid adalah orang yang jahil, adalah orang yang bodoh, meskipun dipandang oleh orang sebagai orang-orang yang alim, sebagai orang yang soleh. Namun barang siapa yang berpaling dari tauhid, apa yang menghalangi manusia dari jalan tauhid, dari dakwah tauhid, maka dia adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang itu meskipun dia banyak ibadahnya, setiap tahun dia haji, puluhan kali dia haji, berinfak, sholat di masjid, namun kalau dia berbuat syirik kepada Allah, dia bukanlah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama at-tauhid. Kemudian Allah berfirman lagi, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduk patuhlah engkau kepada Allah, berislamlah engkau. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin, aku menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kata-kata al-Islam,
Ya, al-Islam dalam segi bahasa Arabnya aslama yuslimu islaman. Aslama artinya menyerahkan diri, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya, demikian pula Nabi Yaqub alaihissalam mewasiatkan kepada putra-putranya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Artinya memeluk agama Islam yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu bertauhid kepadanya dan memerangi segala bentuk kesyirikan. Surat Al-Baqarah 130 sampai 132. Demikian pula Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam terusan ayat ini Allah berfirman, am kuntum syuhada id hadara yaquban maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Musa Ibrahima wa Ishaq wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada id hadara yaquban maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menghadiri saat-saat ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yaqub alaihissalam, ketika beliau mewasiatkan kepada anaknya, apa yang kalian sembah wahai anakku sepeninggalku nanti? Putra-putra Nabi Yaqub mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah sembahanmu dan sembahan orang-orang tuamu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, dan selainnya dari para anbiya, dan kami adalah orang-orang yang muslimun, yang berpegang teguh dengan agama Islam. Itulah wasiat para anbiya dan itulah ajaran para anbiya alaihi wassalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwanya para anbiya, dan inilah tarbiyahnya para anbiya, memulai dakwah mereka dengan tauhid, memfokuskan dakwah kepada tauhid dan mentarbiyah anak-anak mereka dengan at-tauhid. Itu yang pertama dan yang terakhir dan yang paling difokuskan dalam sejarah dakwah para al-anbiya. Oleh karena itulah dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, mereka mengikuti jejaknya para anbiya wa rusul, yaitu dengan terus mendakwakan tauhid kepada kaum muslimin, tanpa bosan, tanpa mengenal waktu dan tempat, dimanapun tetap menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu menyerukan manusia agar kembali kepada tauhid. Dan inilah kunci kebahagiaan, kunci kemenangan, kunci kesuksesan bagi kaum muslimin di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para al-anbiya. Wa qala ta'ala wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan inilah agama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kalian harus bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang muslimin. In kuntum muslimin. Islam juga agamanya Nabi Musa alaihi assalam. Wa qalat as-saharatu, demikian pula tukang-tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran itu dalam menghadapi siksanya Fir'aun. Ketika mereka beriman kepada Allah, Fir'aun menyiksa mereka. Dan inilah resiko perjuangan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu. Mereka sangat keras siksaannya yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Wa tawaffana muslimin. Dan tukang sihir itu ketika bertobat, mereka berdoa, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslimin, yaitu dalam keadaan berpegang teguh dengan al-Islam, yaitu Islam yang menyerukan kepada at-tauhid. Wa qala Yusuf alaihissalam, demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah diriku dalam keadaan muslim dan golongkanlah diriku dalam golongan orang-orang yang salihin. Demikianlah keadaan para anbiya, meskipun mereka adalah orang yang bertauhid,
meskipun mereka adalah orang-orang yang paling istiqamah, namun mereka tidak pernah melepaskan diri mereka dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim tidak boleh lepas daripada doa kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keimanannya, bagaimanapun keistiqomahannya, tetap dia dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau berdoa dengan doa para anbiya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Karena memang tidak ada seorang manusia pun yang bisa menjamin dirinya terus istiqamah di atas Islam. Apalagi kita lihat di sekeliling kita bagaimana banyak orang berjatuhan dari kebenaran. Mereka tidak istiqamah, bahkan naudzubillah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itulah kita wajib untuk terus menjaga iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu dengan cara diantaranya kita banyak belajar ilmu agama, dengan kita banyak berteman dengan orang-orang yang berakidah dengan akidahnya Rasulullah SAW atau akidahnya para sahabat. Demikian pula kita terus berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa qala Bilqis, demikian pula Ratu Bilqis ketika beliau telah taubat kepada Allah, telah beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku berislam dan aku menyerahkan diri kepada Allah Rabb semesta alam bersama Nabi Sulaiman alaihi assalam. Wa qala ta'ala yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyuna wal ahbar. Demikian pula keadaan para nabi-nabi, dikatakan bahwasanya para nabi-nabi itu menghukumi mereka orang-orang Yahudi dengan at-tauhid, yaitu nabi-nabi yang mereka aslamu, berislam, yang menundukkan dirinya kepada Allah dengan bertauhid. Demikian pula para ar-rabbaniyun, para ulama-ulama rabbaniyun, dan juga para pendeta-pendeta mereka. Demikian pula Allah berfirman tentang sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka al-hawariyun berkata, amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimun yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keterangan Syekhul Islam Taimiyah tadi, bahwasanya agamanya para anbiya wa rasul itu adalah agama Islam, Islam yang dibangun di atas fondasi at-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya saja dan meniadakan segala bentuk kesyirikan. Fadilul anbiya'i wahidun, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, agamanya para anbiya itu satu. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, meskipun syariat-syariat mereka itu berbeda-beda. Contohnya Nabi Muhammad SAW kalau beribadah salat misalnya itu di mana saja, sebagaimana Rasul mengatakan utitu khamsan la yutahunna nabiyyun qabli, aku diberi keistimewaan oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selainku. Di antaranya ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah, yaitu dijadikan bumi ini tahur, suci, dan sebagai tempat sujud. Artinya kalau misalnya orang safar tidak mendapatkan masjid, bisa sholat misalnya di pinggir jalan misalnya, atau mungkin di gurun pasir bagi jemaah haji misalnya pada waktu haji. Kecuali kalau memang ada masjid, mereka sholat di masjid. Apalagi orang yang bermukim, mereka diwajibkan sholat di masjid. Namun kalau tidak ada misalnya, boleh sholat di mana saja. Ini berlainan dengan ajaran sebelumnya. Seperti orang-orang Nabi Isa alaihissalam, mereka diwajibkan untuk sholat hanya di gereja saja atau di kanisa saja, tempat ibadah mereka, tidak boleh di luar itu. Ini adalah bentuk-bentuk syariat-syariat para anbiya yang mereka berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Annahu kama fi sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ma'syaral anbiya dinuna wahidun, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kami para anbiya, para nabi, agama kita itu satu. Agama kita itu satu, yaitu agama at-tauhid. Qala ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa biha. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kalian agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh
dan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang telah Allah wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu apa wasiat Allah? An aqimuddin, untuk kalian menegakkan agama ini. Ya, menegakkan agama kata ulama tafsir yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah. Kabur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, dan terasa berat bagi orang musyrikin apa yang kalian seru kepadanya. Ini ciri orang musyrikin, mereka antipati kepada dakwah tauhid, ya. Kabur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, sungguh berat bagi orang-orang musyrikin apa yang engkau serukan kepadanya. Ini adalah salah satu ciri orang musyrikin, mereka adalah manusia yang paling menghalangi dakwah tauhid, dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Ya, kalau dahulu ini adalah keadaan orang musyrikin. Namun demikian pula dalam keadaan seperti sekarang, sebagian kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan orang-orang musyrikin tersebut, mereka menghalangi dakwah at-tauhid, ya. Orang yang berdakwah tauhid, ya, diusir dari masjid-masjid, ya. Sedangkan orang-orang yang menyembah kuburan keramat, ya, mereka, ya, sukseskan, mereka bantu, mereka puji, dan mereka, ya, jadikan sebagai suri teladan mereka. Ini adalah lawan daripada keadaan para anbiya wa rusul. Namun inilah sunatullah, perang antara tauhid dan syirik. Kapan dan di mana saja pasti tidak akan mungkin bisa bertemu. Dan itulah ciri orang musyrikin, dan ciri orang yang mengikuti orang musyrikin, mereka adalah manusia yang paling getol semangat untuk menghalangi manusia dari dakwah atau tauhid. Namun dai-dai kepada tauhid tidak perlu putus asa. Inna nas'allahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah pasti datang secepatnya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu, yaitu agama tauhid. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka orang-orang musyrikin itu memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap golongan bangga dengan golongannya. Ya, pemecah belah umat adalah para ahli syirik. Ya, orang yang berbuat syirik itulah yang memecah belah agama ini. Maka salah kalau ada orang mengatakan bahwa dai salafi atau dai kepada tauhid itu pemecah belah umat, salah. Justru sebaliknya, Allah mengatakan orang yang berbuat syirik atau para penyuruh kesyirikan itulah yang memecah belah agama mereka, dan mereka adalah orang yang sangat fanatik kepada golongannya. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keadaan musyrikin atau kelompok-kelompok sesat yang ada, mereka pasti akan berpecah belah cepat ataupun lambat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu agama tauhid, yaitu yang merupakan fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah, yaitu tauhid. Dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam tidak akan ada perubahan fitrah Allah. Bahkan itulah fitrahnya manusia sejak lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak kecil yang baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid. Fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajisani. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi. Demikian pula Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fasalahum syayatin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam keadaan bertauhid semuanya, namun setanlah yang menggiring mereka untuk menuju kepada kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, wala zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW, agamanya para anbiya, yaitu agama tauhid. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan itulah kenyataan yang ada. Banyak manusia yang tidak tahu tentang agama tauhid. Mereka lebih banyak memegang agamanya guru-guru mereka, ustaz-ustaz mereka, kiai-kiai mereka, yang menyerukan mereka kepada kesyirikan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Oleh karena itulah ukuran kebenaran bukan mayoritas, bahkan
mayoritas manusia dalam keadaan tidak mengetahui agama at-tauhid. Ya, oleh karena itu tidak perlu untuk kita merasa asing jika sedikit yang mengetahui tauhid, karena memang inilah sunatullah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu agama yang lurus, agama at-tauhid. Munibina ilaihi wattaqu, dalam keadaan mereka bertobat kepada Allah, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka. Sekali lagi, orang yang memecah belah umat adalah orang-orang yang memerintahkan manusia, menyerukan manusia kepada kesyirikan. Namun sebaliknya, orang yang menyerukan kepada tauhid, itulah para penyatu umat yang sejati, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini. Wa kanu syi'a, dan mereka adalah orang yang bergolong-golongan. Namun sunatullah, orang musyrikin, orang kafir itu mereka bersatu untuk memerangi dakwah tauhid. Namun sebetulnya mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Namun untuk memerangi dakwah tauhid mereka bersatu. Padahal hakikatnya mereka apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, namun sebetulnya hati mereka itu terpecah belah. Dan terkadang itulah yang kita melihat kenyataannya. Padahal pada waktu mereka larang dakwah tauhid, mereka bersatu, namun setelah itu mereka akan berpecah belah. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan pasti janji Allah akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan golongannya. Artinya golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan bangga dengan kesesatannya. Adapun Ahlussunnah bangga dengan kebenaran, itu diwajibkan, tidak termasuk dalam ayat ini. Rasul SAW berbangga dengan golongan yang selamat. Kulluhum finnar illa wahidah, semua golongan masuk neraka kecuali satu. Ma'ana ali washabi, yaitu yang mengikuti apa kata Rasul dan para sahabatku. Rasul bangga, dan kita bangga dengan kita berpegang teguh dengan manhaj salaf, dan itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, berkaitan dengan al-bidah, berkaitan dengan kelompok-kelompok sesat yang mereka bangga dengan kesesatan mereka. Wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sa'irul awliya illahi ta'ala ala anna al-anbiya afdalu minal awliya alladziina laisa bi anbiya. Di sini pembahasan lain lagi, namun masih ada kaitannya dengan masalah wali Allah, yaitu bahwasanya salaful ummah, para salaf, para ulama-ulama sahabat atau para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam-imam yang empat, imam-imam Ahlussunnah, dan semua wali-wali Allah, mereka sepakat bahwasanya al-anbiya, bahwasanya para nabi itu lebih afdal, lebih mulia daripada para wali-wali yang bukan termasuk para nabi. Wa qarrataballahu ibadahu as-su'ada al-muna'am alaihim arba'a maratib. Allah Subhanahu wa taala telah mengurutkan siapa yang paling afdal di antara umat ini, di antara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'an nabiyyin, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada dan as-shalihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Di sini Allah mengurutkan siapa yang paling mulia. Yang paling mulia adalah para anbiya, nabiyin. Kemudian para siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para syuhada, di antaranya syuhada adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para syuhada, mereka dibunuh oleh manusia-manusia yang sesat dan menyesatkan. Dan berikutnya adalah para sholihin. Ini urutan-urutan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para as-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka sangat sesat orang yang mengatakan bahwasanya wali lebih mulia dari para nabi. Dan kita pernah jelaskan, ini diantara doktrinnya kelompok-kelompok sufi untuk mereka menipu umat agar mereka tidak jauh daripada guru-guru kiai-kiai mereka. Mereka mengatakan bahwasanya wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi, agar umatnya mengikuti wali tersebut meskipun diakal-akal, dibohong-bohongi.
Wa fil hadits ma ta'atis syamsu wala gharabat ala ahadin ba'dan nabiyyin wal mursalin afdala min Abi Bakrin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tidaklah matahari terbit ataupun terbenam atau terhadap seseorang setelah para nabi dan para rasul yang lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya tidak ada yang lebih afdal, lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq setelah para anbiya wal mursalin. Orang yang paling mulia di antara wali Allah setelah para anbiya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang memuji Abu Bakar As-Siddiq. Seperti diantaranya Rasul mengatakan, "Lau ittakhadtu khalilan la takhadtu Abu Bakar khalilan." Seandainya aku mau menjadikan seseorang menjadi khalil, kekasihku, aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Demikian pula Rasul mengatakan, "Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Demikian pula Rasul ketika mau meninggal dunia dalam keadaan sakit yang waktu itu terakhir beliau hidup, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini semua kata ulama isyarat dan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang paling mulia di antara para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka celakalah orang-orang yang menghinakan atau yang membenci atau yang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la'anahumullah. Wa afdalul umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik umat di atas muka bumi ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai kaum muslimin, umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa qala ta'ala, namun kebaikan ini terkandung pada iman dan takwanya secara umum. Umat ini baik, namun bukan yang rekomendasi kepada setiap orang. Karena akramun nasi indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Adapun kalau orang berbuat syirik, tidak ada kebaikan pada diri mereka, tidak ada kemuliaan pada diri mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina shafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Al-Qur'an diberikan kepada umat pilihan, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pujian Allah ini tidak berlaku bagi orang berbuat syirik atau yang menyimpang dari ajaran at-tauhid. Namun ini bagi orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam yang di atas at-tauhid, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda juga, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi fil musnad. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Antum tufuna sab'ina ummatan." Kalian ini melengkapi 70 dari umat manusia. Artinya seandainya ada kekurangan dari manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka pelengkapnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad itu pelengkap semua para anbiya dan penutup para anbiya. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kalian wahai umatku adalah sebaik-baik umat dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa afdal ummati Muhammad sallallahu al-qarn awal. Dan yang paling baik di antara dari umat Nabi Muhammad SAW adalah generasi pertama umat ini. Sekali lagi, umat Islam, umat yang paling mulia di antara semua umat-umat yang ada. Dan yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, "Khairul quruni qarnul ladzi bu'istu fi." Sebaik-baik abad, sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di dalamnya, yaitu generasi para sahabat. Namun riwayat ini atau lafaz khairul qurun dikatakan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, ini tidaklah benar lafaz khairul qurun. Namun maknanya benar, sebaik-baik generasi. Lafaz yang benar adalah khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah zaman atau generasi yang aku diutus kepadanya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Wa hadza tsabitun fi sahihain min ghairi wajhin, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik generasi adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain aidan anhu sallallahu anhu qala, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi juga bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadi,
demi jiwaku yang ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda'adihim wala nasifa, demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidaklah infak tersebut menyamai satu mud dari infaknya para sahabat atau separuhnya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim wajib untuk dia betul-betul menyikapi para sahabat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sudah pernah kita jelaskan, seorang muslim memiliki 5 sikap kepada para sahabat Rasul SAW secara global. Yang pertama, wajib bagi seorang muslim mencintai para sahabat. Rasul SAW mengatakan, hubbul ansari minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Mencintai para sahabat merupakan keimanan dan membenci para sahabat adalah kemunafikan. Demikian pula kata Imam At-Tahawi, hubbuhum imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah keimanan dan kebaikan. Kemudian memuji para sahabat Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya banyak memuji para sahabat. Dalam akhir surat Al-Fatihah Allah menyatakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyidul kufar rahmah bainahum dan seterusnya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Banyak sekali ayat-ayat yang memuji para sahabat. Kewajiban seorang muslim memuji para sahabat. Kemudian yang ketiga, mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang yang datang setelah para sahabat, mereka mendoakan para sahabat tersebut, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian tidak boleh untuk mencela sama sekali seorang pun dari sahabat Rasulullah. Rasul bersabda tadi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Dan para salaf dahulu sangat keras, sangat tegas kepada orang-orang yang mencela para sahabat. Di antaranya Abu Dzur Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah fa'lam annahu zindiq. Barang siapa yang melihat seseorang mencaci seorang saja dari para sahabat Rasulullah, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Dia adalah munafik, dia adalah orang yang jauh daripada al-Islam. Dalam ucapan salaf yang lain, fatahimu alal Islam, maka pertanyakanlah keislamannya kalau orang itu mencela para sahabat Rasulullah atau seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, sikapnya adalah mengikuti jejak para sahabat dalam beragama ini, dalam berakidah, beribadah, wajib mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabul Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian melakukannya. Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikutilah, yaitu ikutilah Rasul, ikutilah para sahabat Rasul, dan jangan membuat hal baru dalam agama, karena kalian sudah dicukupi oleh para sahabat Rasul SAW. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu. Barang siapa yang ingin mencari suri teladan, jadikan para sahabat sebagai suri teladan. Fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, wa a'maqahum ilma, yang paling mendalam ilmu agamanya, wa aqallahum takallufan, dan sedikit berlebih-lebihan dalam agama, wa ahsanahum halan wa aqwamahum hadiyan. Mereka adalah orang yang paling baik keadaannya dan yang paling lurus petunjuknya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyihim. Para sahabat adalah sebuah kaum, sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk liqamati dinihi, menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan, kenalilah jasa-jasa para sahabat, dan ikutilah jejak mereka karena mereka di atas jalan yang lurus. Itu 5 sikap seorang muslim, seorang ahli sunnah terhadap para sahabat secara global. Mencintai mereka para sahabat, memuji para sahabat, mendoakan para sahabat, tidak mencela sama sekali para sahabat, dan mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita mencela orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi para sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah salah satu bentuk iman kita kepada Allah. Nabi mengatakan, awal syatrul iman
al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada para sahabat dan cinta kepada orang yang mencintai para sahabat, dan kita benci kepada orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Siapa? Ya, orang tersebut tidak kita pedulikan. Selama mereka mencela para sahabat, maka kita memusuhi mereka. Kita tegakkan al-wala wal bara di atas al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar afdalu min sa'ir sahabat. Ya, kita katakan bahwa para sahabat semua adalah mulia. Di antara umat Islam yang ada yang paling mulia para sahabat. Di antara para sahabat ada yang paling mulia, yaitu kaum muhajirin dan al-ansar. Sebagaimana Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama antara kalian yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum perdamaian Hudaybiyah dan dia berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang dari para sahabat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mereka berperang meskipun semuanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saja sekian. Wa qul da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.